سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kitabus siyami utawi kiku nerangake kitab poso atau berpuasa. Ini sudah masuk pembahasan dalam berpuasa. Ya, dalam berpuasa sendiri itu nantinya ada syarat wajib ada sunnah, ada batal dan lain-lain. Nah, pertama yang kita bahas wasyara itu wujubis siyami. Utawi pira-pira syarat wajib poso iku salah satu asya'a. Iku telu pira-pira perkara. Dalam berpuasa sendiri iku ada syarat wajib. Syarat wajib ya apa? Ketika perkara-perkara iki sudah terpenuhi, maka kita wajib melakukan puasa. Jadi dalam kitab iki ada 3 perkara. Tapi dalam kitab-kitab lain ada yang mengatakan 4 perkara. Jadi memang ada perbedaan pendapat masalah syarat wajib puasa. Ketika perkara ini sudah terpenuhi, berarti kita wajib berpuasa Ramadan. Pertama rupane telu al-islamu, rupane Islam. Jadi syarat wajibnya berpuasa Ramadan iku harus punya agama Islam. Artinya ketika nantinya seseorang beragama Islam, maka wajib melakukan puasa Ramadan. Lah, adapun yang kafir bagaimana? Yang tidak Islam, itu tidak berkewajiban puasa di dunia. Tapi nantinya di akhirat tetap dia dituntut kalau memang tidak mau bertaubat. Jadi memang statusnya kita diberi nikmat Islam, tetap berkewajiban puasa Ramadan. Adapun yang non-Islam, memang di dunia dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi di akhirat tetap ada tanggung jawab. Sing kedua wal bulu gulan balek. Balek itu sudah mencapai umur 15 tahun Hijriah atau sudah keluar mani minimal 9 tahun atau di situ sudah keluar darah haid. Nah, itu memang ciri-cirinya ada salah satu 3 iki mau. Itu dalam kitab Safinah. Ketika ciri-ciri 3 iki sudah terpenuhi, maka seseorang sudah dikatakan baligh. Dan baligh itu sudah berkewajiban puasa Ramadan. Aslinya seperti itu. Jadi, ketika nantinya kita sudah beragama Islam terus baligh, iku kita berkewajiban puasa Ramadan. Jadi nek belum balik misalkan umur 2 tahun, iku belum kewajiban puasa Ramadan. Nah, mulane kita diberi nikmat Islam, tidak hanya Islam sudah mencapai balik, iku kita berkewajiban puasa Ramadan. Yuk dilakoni. Ngoten. Ya, nantinya balik iku tidak dibatasi dengan khitan atau sunat, tapi dibatasi dengan 3 catatan tadi, alamati balik. Ada umur 15 tahun atau keluar darah haid atau keluar mani atau sperma. Sing ketiga wal aklu lan duweni akal. Jadi orang dikatakan wajib berpuasa Ramadan kalau memang punya akal. Misalkan apa? Wonge Islam balik tapi enggak punya akal, umur 20 tahun kan sudah balik Islam. Tapi masalahnya apa? Orangnya gila misalkan. Iku enggak kewajiban puasa Ramadan. Jadi diwajibkan puasa Ramadan kalau memang dia orang yang punya akal. Mulane kalau kepengen enggak wajib puasa Ramadan, ya wis enggak usah punya akal. Karena orang dikatakan mukallaf, orang berkewajiban puasa Ramadan kalau memang dia punya akal. Nah, nenek enggak kepengen kewajiban puasa Ramadan, yo gila wae. Karena gila itu tidak terkena hukum. Sing terakhir wal qudratu lan kuwasa mampu oleh kudro ala shaumi ing ngatasé poso. Jadi mampu melakukan puasa. Lagi ada perkhilafan. Memang dalam kitab iki
termasuk syarat wajib berpuasa. Tapi kok dalam kitab lain ada yang mengatakan tidak termasuk syarat wajib puasa. Jadi memang misalkan ada orang, nih kita mengikuti pendapat kitab Ki, kalau memang ada seseorang yang mampu, punya agama Islam, balik, punya akal, jadi sudah wajib berpuasa Ramadan. Jadi 4 perkara ini. Tapi nantinya kalau memang salah satu perkara ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib berpuasa Ramadan. Aslinya seperti itu. Misalkan apa? Misalkan orang Islam balik punya akal tapi orang iki mau sudah tua, umur 80 tahun, kalau dia puasa punya penyakit parah misalkan, penyakitnya tambah parah, ya wes nggak wajib berpuasa. Nek menurut kitab dalam mazhab Syafi'i. Tapi ya nantinya bayar beras makanan pokok. Setiap 1 hari yang ditinggalkan itu berapa on. Dan itu nantinya nggak wajib berpuasa tapi wajib bayar beras atau makanan pokok. Dan nantinya diberikan kepada fakir atau miskin. Tetapi yang penting kita tahu ketika perkara-perkara iki Islam balik akal dan mampu untuk melakukan puasa kok sudah terkumpul pada seseorang, maka dia wajib melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas masalah fardu wajibnya puasa. Nek mau kan syarat wajib puasa. Perbedaannya nanti ada pada fardu dan syarat iku. Ketika syarat iku memang perkara-perkara iku sudah terpenuhi, maka dia wajib berpuasa Ramadan. Beda dengan fardu. Nek fardu wajibnya puasa iki ketika nantinya terpenuhi semua, maka sah puasanya. Jadi dalam fardu wajibnya puasa itu tidak hanya berlaku dalam puasa wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa faraidu wujubis shaumi. Utawi pira-pira fardu wajibe poso. Iku arba'atu asya. Arba'atu asya'a iku 4 pira-pira perkara. Jadi dalam wajibnya berpuasa iku ada fardu-fardu. Jadi iki juga berlaku dalam puasa Ramadan dan juga berlaku dalam puasa selain Ramadan. Ada 4 perkara. Pertama an-niyatu, rupane niat. Jadi dalam berpuasa itu wajib yang namanya niat menurut mazhab Syafi'i. Dan niatnya bisa menggunakan bahasa Arab, silakan. Menggunakan bahasa selain Arab, silakan. Misalkan saya niat berpuasa Ramadan. Nah, itu enggak masalah. Tapi dalam permasalahan kita, puasa Ramadan ataupun puasa sunnah lainnya, itu yang menjadi permasalahan niatnya waktune kapan. Nah, puasa Ramadan, niat wajib sebelum subuh. Jadi misalkan niat malam hari sebelum kita tidur nggak masalah. Atau jam 3 setelah sahur nggak masalah. Yang penting sebelum subuh. Tapi dalam puasa selain Ramadan, selain puasa wajib, misalkan puasa Senin Kemis utawa puasa Arafah, iku niate boleh setelah subuh, tapi yang penting sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur iku masih diperbolehkan niat puasa sunnah, dengan catatan belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh makan, minum, itu belum melakukan perkara-perkara itu mulai subuh sampai dia mau niat belum melakukan itu enggak masalah. Jadi niatnya misalkan jam 9 pagi niat puasa Senin misalkan, enggak masalah. Yang penting belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi nek puasa Ramadan harus sebelum subuh. Yang kedua wal imsaku, lan wajib meneh wal imsaku lan ngeker utawa menahan diri. Oleh imsak anil ukli sangking mangan wasyurbilan ngombe. Termasuk perkara wajib fardu dalam berpuasa iku wajib menahan diri dari makan dan minum. Wal jima ilan jima, jadi menahan diri dari perkara jima.
Jadi artinya ketika puasa iku wajib menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, jima dan lain-lain. Jadi nantinya kalau dilakukan dilanggar iku bisa membatalkan puasa. Lah iku bedane fardu wajibnya puasa dengan syarat wajibnya puasa. Sing terakhir wa ta'ammudul qai'i lan jarak mutah-mutah. Jadi jarak menyengaja bermutah-mutah iku mau membatalkan puasa. Ya, jadi wa ta'amudul qai'i iki atof dengan lafaz wal imsak an ta'amudil qai'i. Jadi menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa yaitu menyengaja mutah-mutah. Artinya ketika kita berpuasa tidak cukup hanya niat puasa tok, tapi harus bisa menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yokui makan, minum, jima, menyengaja muntah, iku perkara-perkara sing kita harus menghindarinya. Nantinya kalau tidak dihindari bisa batal puasane. Iki mau berpuasa wajib seperti Ramadan atau puasa sunnah Senin Kemis dan lain-lain, iku sama saja hukumnya. Nah, beda nenek syarat wajib puasa tadi ada 3 Islam balik punya akal kudro ala saum iku ketika terpenuhi wajib berpuasa Ramadan. Tapi nek fardu wajibnya puasa iki berlaku dalam puasa sunnah ya berlaku, dalam berpuasa wajib ya berlaku. Nah, yang penting dalam niat iku niate beda waktu antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Nek puasa sunnah boleh sebelum subuh, boleh setelah subuh, sing penting sebelum zuhur. Tapi nek puasa wajib Ramadan harus sebelum subuh. Tapi nantinya dalam hal berpuasa niate enggak harus Arab, boleh dengan selain Arab monggo. Tapi dalam wajibnya perkara-perkara fardu iki memang dalam kitab-kitab lain nantinya ada tambahan-tambahannya. Mulane perbandingan kitab-kitab dalam kitab Takrib, dalam kitab-kitab Safina dan kitab-kitab fikih lainnya. Mulane ngaji kitab Takrib saja iku belum cukup, kita perlu perbandingan dalam kitab syarah-syarah fikih, dalam kitab Hasyiyah fikih niku penting sekali. Karena nantinya ada permasalahan-permasalahan masalah niat, imsak, menahan diri dari makan, minum, jima, dan menyengaja mutah-mutah itu bagaimana. Jadi ada memang mutah-mutah yang membatalkan puasa, ada yang tidak. Nek sing membatalkan puasa, iku kalau memang mutah-mutah dengan sengaja. Mulane ketika dia berpuasa, iku harus bisa menahan diri dari menyengaja muntah-mutah. Misalkan mulutnya dikasih pulpen atau gimana supaya sengaja muntah-muntah, lah itu bermasalah nantinya.